Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menerangkan mengenai penerapan teori teoristik, teori sosial kognitif dan teori kognitivisme pada penerapan 3 kasus yang ada. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya adalah Ida Sulistiawati dengan dua teman saya Kira Masari dan saya Siti Musafia. Oke, kita langsung aja kita ke kasus yang pertama. Di sini bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat runutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda minta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, untuk menjawab soal untuk kasus pertama dari kelompok kami, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu menjawab soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kelompok kami, yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena kami dan saya sebagai guru di sini, kami bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Saya atau kami sebagai guru menyampaikan langkah-langkah dengan jelas kepada siswa sehingga siswa bisa mengikuti langkah-langkah tersebut dengan baik dan paham bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan soal yang telah dijelaskan. Tidak hanya itu juga, dengan berlatih secara rutin juga membuat siswa tahu bagaimana menyelesaikan dengan langkah yang sudah diberikan. Ini adalah jawaban saya dan untuk ya pertanyaan pada kasus pertama. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, pada kasus yang pertama, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan elaborasi jawaban kami dengan menyatakan teori yang berkaitan. Nah, untuk jawaban soal yang kasus pertama, kegiatan belajar yang dapat diterapkan dengan metode pada kasus pertama ini adalah kegiatan belajar seperti latihan soal dan diskusi. Karena pada proses latihan soal dan diskusi membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat. Nah, pada kasus ini teori yang kita gunakan yaitu teori belajar behaviorisme. Karena dulu sebagai diskusi dan metodologi dia memberikan langkah-langkah kepada siswa. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait kasus 2. Dan kasus pidana ini merupakan guru kelas 1 SD. Dan sebagian besar siswanya itu belum lancar, belum bisa berhitung dan lancar. Nah, Rina itu sedang memikirkan bagaimana sih caranya agar peserta didiknya ini dapat menyelesaikan tambahan bacanya. Nah, untuk soal yang pertama pada kasus 2 yaitu menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Dan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, tahapan perkembangan usia peserta didik Rina di kelas 1 SD ini masuk pada kategori masa kanak-kanak tengah dan akhir, di mana pada masa ini pertumbuhan yang berlangsung pada umur atau usia 6 sampai 9 tahun. Kemudian pada tahap ini manusia itu pada umumnya sudah memiliki keterampilan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Dan pada tahap usia ini juga manusia itu sudah mampu terlibat dalam kegiatan akademis dan juga interaksi sosial dengan sekolahnya. Nah, ketika peserta didik ini disanjung, maka mereka akan merasa bangga dan berkompeten. Namun sebaliknya, ketika peserta didik ini merasa gagal atau mendapatkan kegagalan, maka mereka akan merasa
belajar dalam berhitung. Nah, dalam hal ini kita memberikan penguatan kepada peserta didik. Nah, untuk teori pada kasus 2 ini penerapan yang digunakan adalah behaviorisme, di mana di masa kanak-kanak ini, di masa kanak-kanak tengah dan akhir saat anak-anak disaji atas kemampuannya, maka mereka akan merasa bangga dan berkompeten. Oleh sebab itu, di sini kita perlu memberikan reward kepada setiap pencapaian peserta didiknya. Selanjutnya, kasus 3 akan disampaikan oleh Mbak Mus. Oke, lanjut kasus 3 ya. Pada kasus 3, Made itu adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Nah, menurut kelompok kami, pertimbangan yang Made ambil itu sudah sesuai. Kenapa? Karena dengan Made memperhatikan latar belakang peserta didiknya itu ketika gurunya menjelaskan sesuatu yang berada di lingkungan sekitarnya seperti pantai dan makanan khas Bali, maka peserta didiknya akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ketika peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru, maka peserta didik itu akan lebih responsif dengan materi yang disampaikan oleh guru. Pertanyaan yang kedua, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut apa? Dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, terdapat 5 prinsip dalam pembelajaran, yaitu mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga itu adalah mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang relevan. Dan yang kelima itu adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, pada kasus 3 ini, prinsip yang digunakan oleh Made itu adalah prinsip menerapkan pembelajaran yang relevan, karena di situ disesuaikan dengan lingkungan budaya yang ada di Bali. Nah, teori yang digunakan dalam kasus 3 ini itu adalah teori belajar konstruktivisme, karena dalam hal ini peserta didik dapat membangun pemahamannya melalui pengalaman yang telah mereka peroleh sesuai dengan kondisi budaya yang ada di lingkungan mereka tinggal. Ya, bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab apabila ada yang mau bertanya ataupun masukan dari kelompok lain, silakan. Baik, kami dari kelompok 9 akan memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok 8, yaitu tadi di kasus 2 disampaikan bahwa pertanyaan pertama itu kan tentang perkembangan tahap usia. Lalu di pertanyaan berikutnya, kenapa jawaban yang bagian teori itu dijawab teorinya berkaitan dengan yang behaviorisme? Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Nah, alasannya yaitu karena pada tahap usia 6-11 tahun, peserta didik ini berfokus pada pencapaian hasil. Oleh sebab itu, guru harus memberikan latihan soal secara bertahap dan intensif terkait soal itu. Kemudian setiap pencapaian dari peserta didik ini, guru harus memberikan reward dapat berupa pujian atau sandungan. Nah, hal ini berhubungan dengan teori